Halo Tolovers. Menjelang Idul Fitri kemarin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi mengusung Ganjar Pranowo buat nyapres di tahun 2024. Terkesan dadakan sih ya, bahkan sekelas Presiden Jokowi aja harus bolak-balik berangkat saat tengah berkumpul bersama keluarga dari Surakarta, Jawa Tengah ke Jakarta guna hadir dalam acara deklarasi tersebut. Meski sebelumnya sempat diisukan memiliki keretakan hubungan dengan Ganjar Pranowo, usai FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia Piala Dunia U20, Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP tetap dengan bangga menghadiri pengusungan Ganjar. Padahal kala itu terjadi perbedaan pendapat antar keduanya. Ganjar sebagai kader dari Partai Banteng Moncong Putih dengan tegas menolak keikutsertaan Israel. Alasannya sih karena masalah keamanan. Seolah pengen menepis isu tersebut, pada kunjungan kerja yang dilakukan oleh Jokowi di Jawa Tengah, keduanya dikabarkan berada dalam satu mobil pada 10 April 2023 lalu. Beberapa orang pun beranggapan sebenarnya kemesraan itu adalah sebagai salah satu bentuk upaya untuk menolong kembali elektabilitas Ganjar yang sempat drop pasca statement kontroversialnya tentang Piala Dunia U20. Terlebih lagi nih, banyak pula asumsi liar jika sikap Ganjar yang menolak kedatangan Israel yang memilih senafas dengan partainya dinilai biar dapat kepercayaan dari parpol besutan Ibu Mega itu untuk maju nyapres. Terlepas dari benar atau enggaknya, elektabilitas Ganjar saat ini masih cukup oke lah dibanding para pesaingnya. Meski nih sempat down karena kasus kemarin itu. Wajar aja, kan Pak Ganjar ini udah sering diberi julukan Little Jokowi alias penerus Pak Jokowi. Tapi itu sih gak melulu berdampak positif bagi dirinya. Sebab bisa jadi semuanya bakal di-copy-paste, termasuk orang-orang yang gak suka dengan Jokowi. Yah, mau gimana lagi? Resiko jadi politikus emang kayak gitu. Kadang dipuja, kadang pula dihujat. Rasanya Ganjar ini udah tahu pasti ya semua resikonya. Sebab ngeliat dari rekam jejaknya sendiri sebagai seorang politisi, kiprahnya tentu bukan kaleng-kaleng lagi. Terlebih nih saat dirinya memimpin Provinsi Jawa Tengah yang notabene jumlah penduduknya itu 34,55 juta jiwa. Tentu itu udah jadi modal yang sangat besar bagi dirinya dalam kontestasi ajang 5 tahun nanti. Terlebih, politisi berambut putih yang satu ini juga udah nyatain sikap jikalau dirinya nanti terpilih sebagai presiden, ia siap melanjutkan segala pembangunan infrastruktur yang dimulai oleh Pak Jokowi. Tahu sendiri kan gimana orang nomor satu di Indonesia saat ini dalam hal pembangunan? Gak hanya pulau aja yang dibangun, beragam infrastruktur di wilayah timur bumi pertiwi pun gak luput dari prioritasnya. Seperti Trans Papua yang kini udah menjadi penghubung seluruh wilayah Papua dengan panjang sekitar 4.330 km dan membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di ujung timur. Setelah acap kali diabaikan pada pemerintahan sebelumnya. Bukan cuma di Papua, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini pun gak lupa dengan Pulau Sulawesi. Terkhusus nih Provinsi Sulawesi Selatan yang emang sedari dulu menjadi sentra niaga sekaligus pintu gerbang untuk Indonesia Timur. Baru aja ayah dari 3 orang anak ini meresmikan kereta api Sulawesi Selatan. Nah ternyata Ganjar juga gak beda jauh sama seniornya itu. Pria kelahiran 28 Oktober 1968 ini telah membangun beberapa infrastruktur penting di Jawa Tengah. Di antaranya jalan tol Trans Jawa yang membentang dari Jakarta hingga Surabaya, yang memudahkan mobilitas dan perdagangan antar wilayah. Selain itu, ayah satu orang anak ini juga membangun tol Solongawi sepanjang 90 km yang menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah bagian timur dan selatan, sehingga mempercepat akses transportasi di sana. Wah, kalau gini udah sangat pas dong buat jadi suksesor Pak Jokowi. Bisa jadi nih ya, kalau berandai-andai Ganjar beneran naik jadi orang nomor 1 di negeri ini, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pun bisa terus berlanjut. Pasalnya nih secara belak-belakan, Ganjar mendukung secara penuh inisiasi program Jokowi tersebut. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah ini berharap nantinya ibu kota kita yang baru bisa seperti Washington. Widih, bagus juga tuh wacananya. Bakalan jadi proyek besar dah tuh. Anggarannya aja mencapai 466 triliun rupiah. Semoga kalau beneran digarap, jangan sampai nih dijadiin lahan basah buat para koruptor lah ya. Terlepas dari hal tersebut, sejatinya kemesraan hubungan Jokowi dan Ganjar cukup dekat dalam kerjasama politik
maupun pembangunan. Nah, kalau misalkan bakalan didukung penuh nih oleh Jokowi, bisa jadi Ganjar akan mendapatkan suntikan dana segar buat kampanye nanti. Ya lumayan lah buat nambah-nambah cetak spanduk. Walaupun dalam LHKPN milik Ganjar Pranowo mencatatkan angka yang fantastis. Dalam laporan tersebut terdapat sejumlah koleksi kendaraan yang gak umum di garasi orang ini. Sebut aja Nissan Teana Lansiran tahun 2013. Ada pula Toyota Crown tahun 2008, serta Hyundai Ioniq tahun 2021. Sementara pilihan mobil yang biasa aja kita lihat lalu lalang di jalan milik Ganjar adalah Mitsubishi Pajero Sport. Selain punya 4 koleksi kendaraan roda 4, dalam garasi milik calon presiden 2024 ini juga terdapat 1 unit skuter VR dan juga Kawasaki ER6. Sebagai seorang politisi yang punya masa dalam berkarir, ternyata Ganjar ini telah menyiasatinya dengan membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Purbalingga dan Bogor, dengan total nilai mencapai 1,19 miliar rupiah. Sedangkan untuk harta bergerak lainnya nembus angka 415,8 juta rupiah. Serta ada pula harta berupa kas dan setara kas yang nilainya 7 miliar rupiah. Nah, kalau ditotal secara keseluruhan nih, total kekayaan mencapai 11,7 miliar rupiah. Pundi-pundi yang terbilang fantastis bukan? Namun pastinya itu semua nggak lepas dari hasil jeripaya seorang Ganjar. Bukan dari hasil IKTP ya. Anyway, jika duit tersebut masih kurang buat dijadikan dana kampanye Nyapres nanti, Ganjar itu nggak usah risau. Soalnya Pak Jokowi punya total kekayaan yang lebih fantastis lagi. Saat ini tercatat, mantan wali kota Solo tersebut memiliki harta 71,4 miliar rupiah. Hampir keseluruhan kekayaannya ada di 20 bidang tanah dan bangunan. Ditambah lagi beberapa kendaraan seperti Suzuki Carry keluaran tahun 1997. Selain kendaraan buat ngangkut barang, ada juga 2 unit truk Isuzu Elf Lansiran tahun 2002, Nissan Grand Livina keluaran tahun 2010, dan Nissan Juke tahun 2012. Terbilang masih standar aja ya. Tapi jangan salah, tahu sendiri kan Pak Jokowi ini dulunya seorang pengusaha furniture. Jadi sah-sah aja kalau punya mobil mewah seperti Mercedes-Benz S600 tahun 1996 yang nilainya itu sebesar 60 juta rupiah. Dan yang termahal ada Mercedes-Benz W203 keluaran tahun 2004 yang harganya mencapai 140 juta rupiah. Harta berupa kendaraan tadi ditambah dengan kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya yang kalau ditotal-total mencapai 11,8 miliar rupiah.